grace period of 3 months after the bill is passed before the new fines are implemented. Lawmaker Ben Chan was concerned about the cleanliness of low-tech court in Chunwan, claiming that foreign domestic helpers leave rubbish behind after packing boxes for door-to-door delivery. Law said her unit and the Home Affairs Department are trying to find a place for helpers to pack parcels without creating any disturbance. Legislator Stephen Ho wanted the authorities to tackle the root cause of street obstruction caused by shops. He said shop owners should be sued and not employees, as they are only following instructions. Law said the department. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, nggih. Di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, dan pastinya semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya. Amin. Bagi kawan-kawan yang non-muslim, begitu juga semoga selalu senantiasa Tuhan Anda memberikan Anda perlindungan, ya, kemudian juga semoga Anda sehat selalu. Amin. Kali ini kita bakal membahas sebuah informasi dari pemerintah Hong Kong ini, dan ini ada sangkut pautnya terhadap kegiatan PRT asing seperti kita. Nah, bagaimana tentang informasinya? Kalian simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, sebenarnya info ini atau berita ini kalau nggak salah hari Rabu, kalau nggak Kamis ya. Namun saya percaya kawan-kawan banyak yang belum paham dan banyak yang nggak tahu bahwa ada informasi dari pemerintah Hong Kong tentang mengenai kegiatan PRT asing yang sering menerima paketan atau yang sering paketan ke tanah air atau ke kampung halamannya, atau menerima paketan dari kampung halamannya. Nah, di situ di dalam sebuah sidang antara penjabat ini membahas bagaimana kegiatan Anda mengepak barang, mengambil barang, kemudian barang-barang atau bekas kardus ini menghalangi pejalan kaki. Nah, ini yang mereka bahas di sebuah forum. Nah, di situ dijelaskan bahwa mereka ini kalau nggak 2 bulan ke depan, kalau nggak 3 bulan ke depan, ini bakal mengesahkan sebuah undang-undang baru bagi pelanggar yang apabila membuang sampah, menaruh bekas-bekas box atau kardus berserakan di jalan, mengotori, dan itu tidak Anda buang secara tepat, maka dendanya bakal dinaikkan. Nah, sekali lagi, kemarin hari Kamis itu hanya sebuah ajuan, dan ajuan tersebut ini banyak disetujui oleh beberapa penjabat di sebuah forum tersebut, ya. Nah, ini jadi ini buat nambah pengetahuan kawan-kawan, ya, kalau nih seandainya 2 bulan nanti benar-benar disahkan, jadi kita lebih berhati-hati agar tidak melanggar undang-undang yang baru. Nah, isinya apa saja sih undang-undang tersebut? Nah, yang pertama adalah apabila orang, entah itu pekerja asing seperti kita, karena memang dibahas ya, bahwa pekerja asing yang biasanya melakukan aktivitas rutinitas buang kardus-kardus secara sembarangan. Apabila PRT membuang kardus secara sembarangan, ya, jadi buang sampah secara sembarangan, dan itu menghalangi pejalan kaki yang biasanya nih didenda 1.500 kan Hong Kong dolar atau 2.000-an lebih lah rupiah, 2 jutaan lebih lah, ya.
Nah, ini bakal dinaikkan kembali menjadi 3.000 Hong Kong dolar atau sebesar 5 jutaan. Ya. Kemudian bagi yang toko atau jasa paketan, ini juga bakal dinaikkan denda menjadi 6.000 atau sebesar 11 juta. Jadi antara pemakai jasa dan pemilik jasa ini bakal kena denda jika ia melanggar, ya. Ini sampean kudu paham ya di sini. Oke, kemudian yang kedua, pemerintah ini sebelum melakukan atau menguji coba aturan tersebut nantinya, mereka juga berbicara bagaimana PRT itu sebenarnya tidak bisa disalahkan atau dilimpahkan semua kesalahannya kepada PRT. Karena kalau dilihat dari beberapa informasi bahwa kenapa PRT ini membuang bekas kedus secara sembarangan di situ, itu karena ada inisiatif atau saran dari pemilik toko. Jadi kan biasanya sampean kalau buang sampah kan mesti takon sama toko, Mbak, ini sampahnya mau dibuang di mana? Oh, di situ aja, benar nggak? Nah, hal itu juga menjadi pertimbangan nantinya untuk mereka-mereka memberikan wadah atau tong sampah besar untuk menampung bekas-bekas kardus yang sampean buang. Jika sudah diberikan tempat sampah besar, kalau sampean buang nanti sembarangan, maka sampean bakal kena denda, ya. Jadi kawan-kawan, lain kali kita bakal bicarakan ini lagi yo, jika aturan ini benar-benar disahkan, biar kawan-kawan gak ada yang sampai kena denda, apalagi kehilangan 3.000 Hongkong dolar. Nah, selain pembahasan kasus pembuangan sampah, ini juga membahas tentang meludah secara ilegal di public area atau tempat umum. Ini juga bakal dinaikkan 2 kali lipat dari denda yang lalu. Bahkan ketika sampean memberikan makanan burung, ya, ini juga bakal kena denda 3 kali lipat. Nah, informasi ini kan dulu kan pernah kita bahas ya, dan ini dibahas lagi, dan pembahasannya ini lebih ibaratnya adalah banyak dan ada sangkut pautnya tentang PRT asing, ya. Oke, di dalam video depan tadi ini dijelaskan bahwa mereka juga bilang akan mencarikan tempat buat PRT yang biasanya buang kardus di dekat jasa paketan biar tidak mengganggu pejalan kaki. Jadi intinya ada kebaikan ya dari mereka menyediakan dulu sebelum benar-benar menjalankan sebuah aturan. Kemudian yang kedua, mereka juga bilang gini, mereka tidak menyalahkan PRT kalau buang di dekat sampah paketan karena ini biasanya saran dari toko. Nah, itu adalah salah satu isi dari video depan tadi. Oke kawan-kawan, di dalam situasi seperti ini nih ya, apa sih saran saya buat kawan-kawan semuanya, apalagi mbak-mbak yang sering menerima paketan dari kampung halamannya. Nah, gini, sama setuju nggak kalau sebenarnya nih ya, kita ini mungkin sudah terbiasa dulunya di Indonesia membuang sampah secara sembarangan. Ini menjadi sebuah tradisi ya, tradisi. Ada beberapa orang sih ya, ada beberapa orang yang dimana ini tradisi seperti itu ini bisa dibuang dengan berjalannya waktu karena satu, teknologi udah canggih, kemudian daya pikir kawan-kawan ini sudah meningkat ya, yang dimana kalau di kampung biasa buang di depan lah atau di sinilah, di belakang rumah lah. Nah, kita kalau sudah di sini, kita tuh mengikuti bagaimana kultur di negara orang lain. Buang sampah ini tidak boleh secara sembarangan. Ya, jadi kita terbiasa dengan budaya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita biasanya meludah secara sembarangan. Tapi kalau kita sudah pergi dari negara kita ke negara lain, kita akan tahu bagaimana
tentang ngeludah sembarangan, buang sampah sembarang itu adalah sesuatu hal yang bisa kena denda. Dan ini yang membuat kita terus banyak belajar tentang kultur di negara lain kan. Akhirnya kita terbiasa dengan kebersihan, dengan tidak meludah secara sembarangan. Nah, kita akui nih ya, ada beberapa orang yang belum terbiasa dengan hal seperti itu. Buang sampah secara sembarangan, buang sampah tanpa rasa tanggung jawab, ya, tanpa membersihkan kembali. Bahkan kalau mengotori di ondak-ondakan MTR atau di taman, ada juga loh yang tidak membersihkan kembali. Jadi meninggalkan sampahnya di situ, kemudian membiarkan orang lain nanti atau penjaga kebersihan ini memungut sampah-sampah sampean. Ya, ada juga orang seperti itu. Namun kebanyakan sekarang mbak-mbak ini sudah berubah tentang kebiasaan yang kurang baik di tanah air kan. Jadi nanti kalau di Indonesia kita sudah sering nih, sudah lama kerja di Hong Kong, bagaimana budayanya, nanti kalau dibawa ke Indonesia pasti kita juga bisa menerapkan budaya seperti itu, tidak meludah secara sembarangan, tidak buang sampah secara sembarangan, ya, betul nggak? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua nih, jujur, mbak-mbak yang biasanya menerima paketan, jujur nggak ini, biasanya nomor telepon, nomor sampean ini tidak sampean hapus, tidak sampean kupas atau ambil atau hilangkan nomor telepon di kardus, betul nggak? Padahal kalau sampean tahu nomor telepon nama sampean ini adalah sebuah privasi sampean loh mbak. Jadi kalau bisa menerima paketan, dibuang itu nomor teleponnya. Jangan sampai ketika nomor telepon sampean itu ada, kemudian disimpan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, kemudian nanti dibuat istilahnya adalah orang yang mau nyarankan sampean untuk ikut bisnis ini, bisnis itu, kemudian SMS kepada sampean gara-gara sampean tuh buang nomor telepon secara sembarangan. Jadi lebih baik sampean berhati-hati. Begitu juga ya, kenapa kok aku tidak menaruh nomor-nomor telepon di dalam sebuah YouTubeku? Karena satu, menurut aku ini sebuah privasi ya, privasi yang dimana aku tidak bisa ditelepon ibaratnya dalam jangka waktu atau ditelepon sesuka si penelepon. Nah, nggak bisa mbak, karena aku kan di sini kan kerja, jadi aku nggak bisa ngangkat telepon sewaktu-waktu, atau mungkin aku nggak bisa terlalu lama main telepon, atau mungkin menerima telepon sampai sebebas mungkin. Jadi kalau sampai ada masalah, mungkin butuh saran ataupun kita perlu membahas masalah sampean cukup untuk IG aku, kemudian nanti bakal saya balas ya. Jadi itu kenapa saya tidak menaruh nomor telepon, karena itu adalah privasi sampean. Jadi penting banget membuang buangan nomor telepon sampean di dalam di depan kardus atau di luar kardus. Jangan sampai dibuang seperti itu, kemudian itu takutnya berbahaya bagi sampean. Ribet mbak, lek sampean diteleponi uang di SMS itu ribet. Bukan berbahaya sih, tapi lebih tepatnya adalah ribet ya. Jadi itu saran saya, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, buang sampah pada tempatnya, jangan ludah sembarangan, karena ini negara orang, kita harus menghargai negara orang lain. Dan ayo tunjukkan bahwa kita adalah PRT Indonesia yang sangat menjunjung yang namanya kebersihan, menghargai kebersihan, dan tidak merepotkan para tukang bersih-bersih ya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.